Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini saya Ropiani dari kelas D1 semester 1 PJJ-PAI Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon akan mempresentasikan materi tentang surat Makkiyah dan Madaniyah yang saya ketahui untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis, yaitu tentang definisi Makkiyah dan Madaniyah, kemudian metodenya, ciri-cirinya, hal khusus terkait Makkiyah dan Madaniyah, kemudian urgensinya. Yang pertama, definisi Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah adalah pengelompokan surat atau ayat Al-Quran berdasarkan waktu, tempat, sasaran, dan isi kandungan turunnya wahyu. Dalam hal ini terdapat 4 teori para ulama. Menurut teori pertama, zaman An-Nuzul, Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi ke Madinah, sedangkan Madaniyah turun setelah hijrah. Menurut teori kedua, makna An-Nuzul, Makkiyah turun di Mekah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah turun di Madinah dan sekitarnya. Teori yang ketiga, Al-Muhaddab fi An-Nuzul, melihat sasaran pembicaraan ayat. Jika ditunjukkan kepada penduduk Makkah disebut Makkiyah, jika ditunjukkan kepada penduduk Madinah disebut Madaniyah. Teori yang keempat, Tadamun as-surah, berfokus pada isi kandungan ayat, di mana ayat yang berisi kisah umat terdahulu disebut Makkiyah, sedangkan ayat yang berisi hukum disebut Madaniyah. Kemudian metode mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Menurut Mana Al-Katan berpendapat ada 2 metode untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, al-manhaj as-sima'i an-naqli, yaitu melalui riwayat sahabat dan tabi'in yang menyaksikan langsung turunnya wahyu. Yang kedua, al-manhaj al-qiyasi al-ijtihadi, yaitu dengan menganalisis karakteristik surat dan ayat. Metode pertama menggunakan riwayat sahih dari para sahabat yang hidup ketika wahyu diturunkan. Sedangkan metode kedua dilakukan dengan menganalisis ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah yang telah dikonfirmasi. Kriteria seperti panjang pendeknya surat, gaya bahasa, penggunaan nida, serta isi kandungan digunakan sebagai acuan. Kemudian ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah diantaranya mengandung ayat sajadah, mengandung lafaz qola, mengandung nida, ya ayyuhannas, tanpa ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian berisi kisah para nabi dan umat terdahulu, berisi kisah Nabi Adam dan iblis kecuali Al-Baqarah, diawali huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian mengajarkan akhlak mulia dan menentang kemusyrikan. Banyak berisi kisah untuk menguatkan Rasulullah. Kalimatnya singkat, kuat, dan menggugah. Yang kedua, ciri-ciri surat Madaniyah berisi hukum-hukum hudud dan jihad. Kemudian menjelaskan sifat dan perbuatan orang munafik, berdialog dengan ahli kitab. Kemudian menjelaskan hukum ibadah dan muamalah, mengatur kemasyarakatan dan kenegaraan. Ayatnya umumnya panjang dan berisi rinci. Adapun contoh surat Makkiyah dan Madaniyah, contohnya surat Makkiyah ada 86 surat. Tapi saya akan menyebutkan 5 contoh surat Makkiyah. 5 diantaranya yaitu Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, surat Hud. Kemudian contoh surat Madaniyah ada 28 surat.
5 diantaranya yaitu, saya akan menyebutkan 5 saja ya. 1 Al-Baqarah, 2 Ali Imran, 3 An-Nisa, 4 Al-Maidah, 5 Al-Anfal. Kemudian hal-hal khusus terkait Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah, contohnya Quran surat Al-Anfal ayat 30. Kemudian ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah, contohnya Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ayat yang diturunkan di Mekah tetapi hukumnya Madaniyah, contohnya Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Makkiyah, Quran surat At-Taubah ayat 1 sampai 3. Ayat Makkiyah yang mirip Madaniyah, contohnya Quran surat An-Najm 32. Ayat Madaniyah yang mirip Makkiyah, Quran surat Al-Anfal. Kemudian ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah, contohnya Quran surat Al-A'la. Ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah, contohnya Quran surat At-Taubah. Kemudian yang terakhir, urgensi mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. 1. Membantu dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan memahami konteks turunnya. 2. Membantu memahami gaya bahasa Al-Quran. 3. Menjadi pedoman dalam mengikuti perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad. 4. Menunjukkan perhatian umat terhadap detail turunnya wahyu. 5. Menjelaskan sejarah pensyariatan hukum Islam. Kemudian menggali hikmah disyariatkannya hukum secara bertahap. 7. Mengetahui tahapan-tahapan dakwah Islamiyah. Memahami kondisi sosial masyarakat Mekah dan Madinah pada masa turunnya ayat. Alhamdulillah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, bisa menambah pengetahuan tentang surat Makkiyah dan Madaniyah. Amin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.